Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman dahulu, terdapat sebuah kerajaan legendaris bernama Singosari yang wilayahnya berada di Pulau Jawa bagian timur. Ceritanya sangat melegenda sampai dewasa ini. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja pada pembahasannya. Kerajaan Singosari atau Kerajaan Tumapel adalah kerajaan Hindu-Buddha yang terdapat di Jawa Timur antara tahun 1222 sampai 1292 yang didirikan oleh Sri Rangga Rajasa atau biasa disebut dengan Ken Arok. Sejarah kerajaan ini terkait erat dengan sosok Ken Arok yang merupakan pendiri Wangsa Rajasa sekaligus Kerajaan Tumapel. Lokasi pusat kerajaan ini sekarang diperkirakan berada di daerah Kecamatan Singasari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan pada keterangan dalam Prasasti Kudadu 1294 Masehi, nama resmi dari Kerajaan Singosari adalah Kerajaan Tumapel. Nama Tumapel juga muncul di dalam berita Tiongkok dari dinasti Yuan yang menyebut Tumapel dengan ejaan Tumapan. Kakawin Negara Kertagama 1365 Masehi memperjelas jika sesungguhnya ibu kota Tumapel bernama Kutaraja ketika pertama kali didirikan tahun 1222. Pada tahun 1253, Raja Wisnuwardana kemudian mengganti nama ibu kota kerajaan menjadi Singosari. Nama Singosari yang merupakan nama ibu kota di kemudian hari justru lebih terkenal daripada nama Tumapel. Inilah yang membuat kerajaan Tumapel juga lebih dikenal dengan nama Singosari. Kitab Bararaton menyebut Tumapel awalnya adalah sebuah daerah bawahan kerajaan Kadiri. Adapun yang menjabat sebagai Akuhu atau setara camat, Tumapel saat itu adalah Tunggul Ametung. Dia mati dibunuh dengan cara tipu muslihat oleh pengawalnya sendiri, yaitu Ken Arok. Saat itu Ken Arok menjadi prajurit Tumapel, yakni pasukan pengamanan khusus Tunggul Ametung, sang Aku Tumapel, yang bila diibaratkan saat ini merupakan jabatan camat. Ken Dedes merupakan istri dari Tunggul Ametung, apalagi saat itu Ken Arok tak sengaja melihat bagian selangkangan antara dua paha Ken Dedes yang berkilau layaknya sinar. Hal ini ditambah dengan kecantikan Ken Dedes yang dianggap Ken Arok begitu menggoda. Pertemuan pertama dan melihat bagian selangkangan yang sensitif dari Ken Dedes membuat Ken Arok tak bisa tidur. Timbullah niat Ken Arok agar dapat meminang Ken Dedes suatu saat nanti. Padahal di sisi lain, Ken Arok sebenarnya telah memiliki istri bernama Ken Umang. Ditambah Ken Dedes tengah mengandung anak dari Tunggul Ametung. Sementara, di tafsir sejarah negara Kertagama yang dikutip dari Babad Tanah Jawi, kecantikan Ken Dedes memang begitu tersohor. Bahkan sang Aku Tunggul Ametung sampai harus menculiknya untuk mengawininya. Ken Dedes sendiri merupakan anak dari pendeta Buddha di Panawijen, Empu Purwa. Konon ketika Tunggul Ametung datang ke Panawijen, sang orang tua tengah bertapa di Tegal. Ketidakmampuan menahan hawa nafsunya membuat Ken Dedes nekat dibawa lari oleh Tunggul Ametung ke Tumapel dan dikawininya. Ketika Empu Purwa pulang dari pertapaan, ia sudah menemukan ketidakberadaan anak cantiknya tersebut di rumah. Empu Purwa pun mengucapkan umpatan bahwa siapa yang menculik anaknya akan tewas terkena tikaman keris. Kedekatan Ken Arok dan Ken Dedes dimulai saat Ken Dedes tengah hamil. Ken Arok memanfaatkan kesempatan sebagai pasukan elit pengamanan Akuhu membuatnya bisa lebih dekat dengan perempuan cantik yang sebenarnya tengah hamil. Saat naik kereta, kain Ken Dedes memang terbuka dari betis sampai paha, hingga terlihat bagian tubuh di antara kedua paha itu. Konon saat itu kilauan sinaran muncul dari celah-celah kedua bagian tubuh itu. Hal ini menjadikan Ken Arok terpesona melihat rahasia Ken Dedes berpencaran sinar. Ken Arok pun menceritakan kisahnya itu ke gurunya pendeta Logawe. Sang pendeta pun menjawab wanita yang rahasianya menyala adalah wanita Nareswari.
di mana laki-laki yang akan menikahinya itu akan menjadi seorang raja besar. Mendengar penjelasan Loh Gawe, timbullah niat Ken Arok membunuh Tunggul Ametung, tetapi hal itu tidak disetujui oleh Loh Gawe. Kemudian Ken Arok menyiapkan rencana membunuh Tunggul Ametung dengan memesan keris dari Empu Gandring, sosok pembuat keris yang terkenal sakti. Setelah sempat diwarnai pembunuhan kepada sang pembuat keris, Ken Arok akhirnya membawa keris yang belum sepenuhnya jadi ke Tumapel. Di Tumapel, Ken Arok kemudian meminjamkan keris sakti yang dipesannya dari Empu Gandring ke rekannya sesama pengawal bernama Kebo Hijo. Kebo Hijo pun sangat suka membawanya kemanapun ia pergi. Hal itu membuat orang-orang Tumapel mengira keris itu adalah milik Kebo Hijo. Suatu ketika, di malam hari, tekad Ken Arok menghabisi Tunggul Ametung kian bulat. Ia mencuri kerisnya dari rumah Kebo Hijo. Lalu ia pergi menyelinap ke kamar Tunggul Ametung dan membunuh sang Akuwu Tumapel tersebut. Ken Arok kemudian mengangkat dirinya menjadi Akuwu Tumapel, dan selanjutnya setelah beberapa peristiwa ia menjadi seorang raja pertama Tumapel dengan bergelar Sri Ranggah Rajasa Batara Sang Amurwabumi. Ken Arok sesudah membunuh Tunggul Ametung lantas menikahi janda dari Tunggul Ametung yang saat itu sedang mengandung, yaitu Ken Dedes. Anak Ken Dedes dari Tunggul Ametung ini di kemudian hari diberi nama Anusapati. Selain beristrikan Ken Dedes, Ken Arok mempunyai satu istri lagi bernama Ken Umang yang kelak melahirkan anak laki-laki bernama Toh Jaya. Ketika berkuasa, Ken Arok berniat melepaskan Tumapel dari kekuasaan Kadiri. Pada 1221, terjadi perseteruan antara Kertajaya, Raja Kerajaan Panjalu dengan kaum Brahmana. Para Brahmana lantas menggabungkan diri dengan Ken Arok. Puncak peperangan melawan Kadiri lantas pecah di desa Ganter pada 1222 yang dimenangkan oleh pihak Tumapel. Kakawin negara Kertagama juga turut menyebut tahun yang sama untuk pendirian kerajaan Tumapel, tetapi tidak menyebutkan adanya nama Ken Arok. Dalam naskah itu, pendiri Tumapel bernama Ranggah Rajasa Sang Girinata Putra, sosok yang berhasil mengalahkan Kertajaya Raja Kadiri. Pada 1253, Wisnuwardana kemudian mengangkat putranya yang bernama Kertanagara sebagai Yuwaraja atau putra mahkota, dan mengganti nama ibu kota kerajaan menjadi Singosari. Nama Singosari yang merupakan nama ibu kota kemudian justru lebih terkenal daripada nama Tumapel. Penemuan prasasti Mula Malurung di sisi lain memberikan pandangan yang berbeda dengan versi para raton, yang selama ini dikenal mengenai sejarah Tumapel. Prasasti yang dikeluarkan Kertanagara tahun 1255 atas perintah Wisnuwardana itu menyebutkan jika Tumapel didirikan oleh Rajasa yang dijuluki Batara Siwa. Setelah menaklukkan kerajaan Kadiri, nama ini kemungkinan adalah gelar anumerta dari Ranggah Rajasa. Karena dalam negara Kertagama, arwah pendiri Tumapel itu dipuja sebagai Siwa. Selain itu, para raton juga menyebutkan bahwa Ken Arok lebih dulu menggunakan julukan Batara Siwa sebelum maju dalam perang melawan Kadiri. Prasasti itu juga menyatakan jika kerajaan kemudian terpecah menjadi dua sepeninggal Ken Arok, yaitu Tumapel yang dipimpin oleh Anusapati dan Kadiri yang dipimpin oleh Mahesa Wong Ateleng alias Batara Parameswara. Parameswara digantikan oleh Guningbaya, kemudian Toh Jaya. Sementara itu Anusapati digantikan oleh Seminingrat yang bergelar Wisnuwardana. Lebih lanjut, prasasti ini menyatakan Toh Jaya sebagai Raja Kadiri, bukan Raja Tumapel. Hal ini memperkuat kebenaran berita dalam negara Kertagama yang tidak menyebut Toh Jaya sebagai Raja di Tumapel. Selain itu, pemberitaan dalam negara Kertagama yang menyebut Kertanagara naik tahta tahun 1254 juga dapat diperdebatkan. Kemungkinannya adalah Kertanagara menjadi raja muda di Kadiri terlebih dahulu. Kemudian barulah pada 1268 dia bertahta di Singosari. Para raton dan negara Kertagama menyebutkan adanya pemerintahan bersama antara Wisnuwardana dan Narasingamurti. Dalam para raton disebutkan nama asli Narasingamurti adalah Mahisa Campaka.
Apabila kisah kudeta berdarah dalam Pararaton benar-benar terjadi, maka dapat dipahami maksud dari pemerintahan bersama ini adalah suatu upaya penggabungan atau rekonsiliasi antara Tumapel dan Kadiri yang awalnya terpecah. Wisnu Wardana penguasa Tumapel yang merupakan cucu Tunggul Ametung dan Ken Dedes. Sedangkan Narasingamurti penguasa Kadiri adalah cucu Ken Arok dan Ken Dedes. Kartanagara adalah raja terakhir dan raja terbesar dalam sejarah kerajaan Tumapel. Ia adalah raja pertama yang mengalihkan wawasannya ke luar Jawa. Pada tahun 1275, ia mengirim pasukan ekspedisi Pamalayu untuk menjadikan Sumatera sebagai benteng pertahanan dalam menghadapi ekspansi bangsa Mongol. Saat itu penguasa Sumatera adalah Kerajaan Melayu. Kerajaan ini akhirnya dianggap telah ditundukkan dengan dikirimkannya bukti arca Amogapasa dari Kertanegara sebagai tanda persahabatan kedua negara. Pada tahun 1284, Kertanagara juga mengadakan ekspedisi menaklukkan Bali. Pada tahun 1289, Kaisar Kubilai Khan mengirim utusan ke Tumapel meminta agar Jawa mengakui kedaulatan Mongol. Namun permintaan itu ditolak tegas oleh Kertanegara. Negara Kertagama menyebutkan daerah-daerah bawahan Tumapel di luar Jawa pada masa Kertanegara antara lain Kerajaan Melayu, Bali, Pohang, Gurun, dan Bakulapura. Wilayah Kerajaan Tumapel juga meliputi Mojokerto jauh sebelum Majapahit berdiri. Kekuasaan Tumapel di Mojokerto salah satunya dibuktikan dengan Prasasti Gondang. Prasasti Gondang adalah sebuah prasasti in situ. Peninggalan Kerajaan Tumapel yang baru ditemukan pada tahun 2017 silam di tengah persawahan di Dusun Rejoso, Desa Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Prasasti tersebut ditemui oleh warga setempat dan terdapat bacaan dalam bahasa Jawa kuno yang bertuliskan tahun 1197 Saka atau 1275 Masehi. Berdasarkan angka tahunnya, prasasti ini dibuat pada masa kekuasaan Raja Kertanegara. Prasasti ini menandakan wilayah yang masuk dalam kekuasaan Singosari yaitu Gresik, Surabaya, Sidoarjo sampai Mojokerto sebelum berdirinya Kerajaan Majapahit. Kerajaan Singosari yang sibuk mengirimkan angkatan perangnya keluar Jawa akhirnya membuat pertahanan di dalam kerajaan menjadi lemah. Pada tahun 1292, terjadi pemberontakan Jayakatwang, Bupati Gelang-Gelang yang merupakan ipar dan sekaligus besan dari Kertanegara sendiri, karena ia ingin membalas dendam terhadap Wangsa Rajasa yang telah merebut kekuasaan dari Kerajaan Kediri, serta membunuh keluarga dan leluhurnya. Pemberontakan ini menyebabkan kematian Kertanegara dan runtuhnya Kerajaan Tumapel. Setelah runtuhnya Tumapel, Jayakatwang mengangkat dirinya menjadi raja dan membangun kembali Kerajaan Kediri dengan ibu kota di Daha. Riwayat Kerajaan Tumapel pun berakhir.